Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Rahmadani, mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait tentang etika administrasi negara, di mana pokok pembahasan kita kali ini berkaitan tentang contoh kasus sistem administrasi negara yang tidak efektif dan efisien. Contoh kasus yang saya angkat pada presentasi kali ini mengenai pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Nah, baik teman-teman, di mana sebelum kita membahas tentang bagaimana contoh kasus terkait ketidakefisiensi dan efektivitas suatu sistem administrasi negara, saya telah merangkum beberapa hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, yaitu pertama tentang konsep sistem administrasi negara, konsep sistem administrasi yang efektif dan efisiensi itu seperti apa, baru kita masuk ke dalam contoh kasus serta solusi yang akan saya tawarkan dalam penanganan COVID-19 tersebut. Berbicara tentang administrasi negara merupakan suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara, yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara. Nah, secara sederhana, teman-teman, konsep administrasi negara ini yaitu berkaitan tentang birokrasi, di mana terdapat penyusunan, pengimplementasian, serta kebijakan publik. Yang pada intinya, sistem ini harus efisien dan efektif dalam melakukan pelayanan ataupun penyelenggaraan kegiatannya. Selanjutnya yaitu tentang sistem administrasi negara yang efektif dan efisien. Konsep efisien itu menurut Drucker dalam Amirullah, efisien berarti mengerjakan sesuatu dengan benar. Nah, efisiensi lebih menitik beratkan pada pencapaian hasil yang besar dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Berkaitan tentang itu, teman-teman, terkait tentang efisiensi kerja, merupakan suatu pelaksanaan cara-cara tertentu tanpa mengurangi tujuannya. Maksudnya di sini bahwa efisiensi kerja itu harus mudah dalam mengerjakannya, termurah dalam biayanya, tersingkat dalam waktunya, teringan dalam bebannya, dan terpendek dalam jaraknya. Baik, kita lanjut ke dalam konsep efektivitas. Nah, menurut Handoko, efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut De Liangji, efektivitas merupakan keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Jadi teman-teman, kesimpulannya bahwa efektivitas ini lebih berorientasi kepada luaran yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi. Yang pertama yaitu berkaitan dengan motivasi kerja. Yang kedua, kemampuan kerja karyawan, suasana kerja yang tercipta dalam lingkungan tempat kerja tersebut, perlengkapan dan fasilitas, serta prosedur kerja. Kita masuk ke dalam pokok pembahasan kita, yaitu tentang contoh kasus sistem administrasi negara yang tidak efektif dan efisien, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Jadi, permasalahan yang terjadi dalam pemetaan penanganan bantuan COVID-19 ini, yang pertama yaitu berkaitan tentang masalah alokasi anggaran di tiap kementerian berbeda, di mana melihat permasalahan bansos yang terjadi hingga saat ini dapat terlihat dari kritikan yang terjadi terkait proses penyaluran bantuan sosial, seperti halnya yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, memberikan kritik kepada pemerintah pusat dalam penyaluran bantuan sosial ini. Kritik itu terkait dengan
data yang tidak terintegrasi di pemerintah pusat. Nah, contohnya seperti banyaknya jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah, di antaranya seperti bansos presiden, bansos provinsi, bansos kabupaten kota, hingga dana desa. Jenis bantuan sosial yang banyak inilah yang mampu memunculkan kebingungan di antara masyarakat apabila bantuan yang datang tidak bersamaan. Nah, pada permasalahan pertama ini dapat menggambarkan ketidakefektivitasan dan efisiensi dalam penyaluran dan penyelenggaraan bantuan COVID-19. Kedua, yaitu berkaitan tentang masalah data penerima bantuan yang tidak terintegrasi. Maksudnya, jika dilihat dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi masalah dari penyaluran bantuan sosial di pemerintah pusat adalah data penerima bantuan yang tidak terintegrasi. Data penerimaan bantuan sosial yang seharusnya setiap tahun melakukan update dan verifikasi data, sehingga jika terjadi bencana ataupun tidak terjadi bencana, data tersebut sudah ada dan apabila terjadi bencana bisa langsung disalurkan. Nah, dan inilah yang menjadi suatu permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial tersebut. Permasalahan kedua yaitu berkaitan tentang sistem penyaluran bantuan sosial. Yang pertama, yaitu data penerimaan bantuan sosial yang masih tumpang tindih dengan penerima bantuan yang lain seperti dana penerima bansos tunai yang namanya juga tercantum dalam program BLT Desa atau program bantuan lainnya. Yang kedua yaitu terkait dengan data yang digunakan bersumber pada data DTKS yang diperoleh oleh kewilayahan melalui RT dan RW. Namun, ada kemungkinan RT atau RW lupa memasukkan data terbaru yang terkena dampak COVID. Nah, dan warga yang terdampak pun tidak melaporkan data mereka ke pihak RT atau RW. Selanjutnya yaitu berkaitan tentang permasalahan data yang seringkali menjadi masalah di masyarakat adalah kurangnya kesadaran di masyarakat akan perubahan tingkat perekonomian yang terjadi pada dirinya dan keluarganya. Jadi maksudnya di sini ketika suatu keluarga mendapatkan bantuan sosial 5 tahun ke belakang, namun setelah 5 tahun berjalan, keluarga tersebut sudah mencapai taraf mampu, namun tidak melaporkannya kepada RT atau RW. Nah, disinilah terdapat suatu permasalahannya. Nah, di sini melalui permasalahan-permasalahan yang ada tersebut tentang penyaluran bantuan COVID-19 atau bantuan sosial tersebut, adapun solusi yang saya tawarkan di sini yang pertama ialah dibutuhkan kerjasama atau koordinasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga swasta agar tepat sasaran, efektif dan efisien, serta didukung oleh sistem yang baik dan terintegrasi, transparan, dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos tersebut. Yang kedua, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu pemerintah dalam melakukan pembaruan data, dengan harapan agar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan efektif. Yang terakhir yaitu dibutuhkan satu rancang sistem pendukung keputusan yang dapat mengolah data dengan efektif dan efisien. Jadi, teman-teman, adapun kesimpulan yang dapat kita tarik dari permasalahan tersebut ialah hal terpenting dalam penyaluran bantuan sosial adalah data penerima bantuan sosial yang akurat dan tepat sasaran sesuai fakta yang ada di lapangan. Kemudian informasi tentang besaran bantuan yang akan diterima. Jenis bantuan dan syarat penerima bantuan juga harus disosialisasikan secara terus-menerus agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Untuk mengurangi permasalahan penyaluran bantuan sosial di Indonesia, diharapkan sistem administrasinya diperbaiki agar lebih efisien dan efektif. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.